Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatul ismiyatu. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Perhatikan contoh berikut. Al-amsilatu, contoh-contoh. Ad-daru wasi'atun. Ad-daru itu mu'annas atau mudzakkar? Coba lihat khobarnya apa? Wasi'atun. Mu'annas. Berarti ad-daru itu mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Kelihatan wajahnya sih mudzakkar, tapi dia mu'annas. Coba kalian. Waladdarul akhiratu. Kan? Benar kan? Waladdarul akhiratu khairul laka minal ula. Enggak ada itu surat Al-Alaq enggak begitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Waladdarul akhiratu lahiyal hayawan. Ad-daru rumah itu wasi'atun luas. Al-jawu udara itu. Wa mu'tadilun sedang-sedang. Sedang saja. Al-ghubaru debu. Ini lagi al-ghubaru sa'iru. Bertebaran. Sekarang kan lagi kalau kalian keluar dari pondok ya, jalanan, anginnya kencang, al-ghubaru sa'irun. Debu bertebaran. Asyari'u jalan raya. Muzdahimun ramai atau macet penuh. At-tariqu jalan. Beda ya, syari'. Kalau syari' itu jalan protokol nih yang di depan gede. Nah, tariq itu jalan yang dia masuk ke dalam jalan. Ya, bisa gang, bisa blok ya, masuk ke dalam gitu. Ya, jalan yang masuk ke dalam perumahan itu namanya tariq. Tapi kalau jalan yang yang besar, jalan protokol seperti ya jalan apa ini? Depan ini jalan apa? Namanya jalan apa? Fatahillah. Jalan Fatahillah dari Pleret sampai Sumber itu namanya syariah. Ini jalan provinsi. Ya. Jalan Curug ya torik lah. Termasuk jalan menuju rumah kecil ya, gang kecil itu juga torik. At-tariqu jalan itu doyiqotun sempit. Tuh kan, berarti torik itu mu'annas atau mudzakkar? Torik mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Lihat khobarnya. Ya kan? Khobarnya mu'annas. Berarti dia mu'annas. Beda sama syari'. Kalau syari' itu mudzakkar. Al-ghubar mudzakkar. At-tariqu mu'annas. Al-yadu mudzakkar atau mu'annas? Coba. Ada hadis Nabi, al-yadul ulya. Itu kan ulya. Ulya itu mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Kalau mudzakkar itu ali, al-ali. Kalau yang perempuan al-ulya. Khairun minal yadis sufla. Bukan sufla itu artinya mu'annas, menggunakan alif itu. Ya alif apa namanya? Maksuroh namanya. Gitu ya. Berarti at-tariqu itu mu'annas. Doyiqotun sempit. Al-fa'ratu tikus. Ini gak saya tanya karena sudah jelas ada tanya. Mukhtabi'atun sembunyi. Coba kalian di sini banyak tikus ya? Di rumah saya itu banyak. Di belakang, di dapur itu. Nyamuk. Pakai colokan itu saya biasanya pakai hit elektrik. Merek, nyebut merek ya. Tikus itu soal sembunyi. Ya, makanya koruptor itu disebut dengan tikus. Kenapa? Karena merusak. Korup itu artinya merusak.
Rusak. Tikus juga gitu suka merusak. Oke, kita terjemahkan bersama-sama. Ad-daru. Wasi'atun. Al-jawu. Itu. Jadi di sini apa namanya ma'rifat ya. Kalau ada alnya itu ma'rifat. Berarti tertentu. Berarti kalau menerjemahkannya itu. Mu'tadilun sedang-sedang. Al-ghubaru sairun bukan berlebaran ya, bukan ya. Pakai T. Asyari'u itu muzdahimun ramai. At-tariqu bayyiqatun al-fa'ratu mustabi'atun sembunyi. Nah, jalan depan ini termasuk muzdahimun ya. Apalagi kalau hari Minggu, muzdahimun jiddan. Iya, pokoknya ya itu Torik muzdahimun jiddan, Torik muzdahimatun jiddan ya. Iya. Pasar jalan di pasar ayam kayak bukan jalan ya. Bukan laisak atoriku laisakat toriku. Jalan tapi bukan kayak jalan. Kenapa? Karena dari pasar. Ya, kasihan ya. Man pasar ayam jadinya. Ya kan terkenalnya kan gitu kan. Kamu sekolah di mana? Man satu. Oh yang pasar ayam itu ya. Padahal bagus ya. Dalamnya bagus sekali. Ya itu kalau itu jadi gini, jangan menjudge sesuatu dari covernya, ya. Karena covernya nggak bagus tapi dalamnya bagus. Itu ibarat apa? Ibarat air. Itu seperti buah durian. Buah durian tuh kayak nggak bagus ya, berduri, sakit gitu. Nggak enak, orang masuk ke pintu gitu, orang masuk ke dalam itu baru pertama kali masuk sekolah kayak aduh gini banget ya gitu. Ternyata masuk ke dalam gerbang, oh bagus banget ya gitu. Jadi itulah, kita jangan sibuk menghias diri di luar tapi dalamnya lupa. Oke, kita lanjutkan. Jadi banyak pelajaran yang bisa kamu ambil dari sekolah kalian ya. Yang dari mana angkat tangan? Dari Al-Musyawirin angkat kaki? Enggak, bercanda. Maksud saya itu gini, nanti bisa diambil pelajaran untuk jadikan bahan tulisan. Al-bahthu pembahasan. Ya, jadi ngelantur kemana-mana. Al-amtsilatus sabiqatu, ya. Al-amtsilatus sabiqatu artinya apa? Contoh tersebut. Kulluha semuanya. Jumalun mufidatun. Jumlah mufidah, sempurna. Boleh diartikan. Wa kullu wahidatin, setiap wahidatin satu. Setiap jumlah satu gitu ya. Minha dari jumlah tersebut. Murakkabatun tersusun. Kan udah berulang-ulang ya. Jadi hafal kan. Min ismaini dari dua isim. Awwaluhuma isim pertama mubtadaun mubtada disebut dengan mubtada. Watsani dan isim kedua khobarun disebut dengan khobar. Wali anna dan karena kulla jumlatin setiap kalimat min hadhil jumali dari kalimat-kalimat ini mabdu'atun diawali bismin dengan isim. Tusamma disebut jumlatan ismiyatan dengan jumlah ismiyah. Bagi yang di bukunya sudah ada maknanya atau yang sudah hafal, ini seperti murojaah, review. Semakin kita baca lagi maka akan semakin ingat. Gitu ya. Pertanyaan saya, tujuan menghafal itu supaya kita membaca atau membaca supaya hafal? Membaca supaya hafal atau hafal supaya membaca?
Ayo. Ayo. Al-Quran itu artinya apa? Al-Quran itu artinya apa? Membaca itu qara'a yaqra'u, iqra itu membaca. Tapi Al-Quran artinya qiraah. Qiraah artinya apa? Bacaan, bukan hafalan. Al-Quran itu bacaan atau hafalan? Berarti untuk dibaca atau dihafal? Dibaca. Benar nggak? Benar. Jadi kenapa orang itu menghafalkan? Supaya apa? Setiap hari membaca. Tujuannya itu. Kenapa? Kalau seorang yang hafid Al-Quran nggak membaca Al-Quran sehari, 1 juz, 2 juz, 3 juz seharinya, lupa. Ya Pak, karena apa? Tujuan dari membaca tujuan dari menghafal itu supaya membaca. Begitu. Bukan sebaliknya. Hafalan itu bukan tujuan. Tapi otomatis orang yang membaca berulang-ulang, coba kalian hafal Al-Fatihah nggak? Hafal. Pernah kalian hafalkan Al-Fatihah? Pernah nggak disuruh hafalin Al-Fatihah? Nggak pernah, kan apa? Terbiasa dibaca berulang-ulang. Mau ngaji baca Al-Fatihah, enggak? Mau sholat pasti baca Al-Fatihah. Ya enggak? Pasti hafal sendiri. Coba kalian yang surat Al-Bayyinah ya, surat Al-Bayyinah yang ada muter-muter ya? Ya benar ya? Meskipun sudah hafal sekarang muter-muter kadang-kadang ya. Kadang-kadang Al-Kafirun juga ya. Nah, caranya bagaimana? Coba aja baca 100 kali. Ya hafal pasti. Ya gitu ya. Kayak Yasin. Ada yang masih belum hafal Yasin misalnya? Misalnya masih muter-muter ada beberapa ayat yang mirip itu ya. Ya. Ada wa anfiku, ada wattaqu. Misalnya itu. Coba aja baca Yasin sehari 100 kali. Pasti hafal gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi intinya apa? Tujuannya adalah membaca. Coba kalian pertanyaan saya. Kalian bisa membaca huruf bahasa Indonesia itu dalam usia berapa rata-rata? Paling telat-telatnya SD kelas 1 ya? Oke. Berarti nggak buta huruf ya? Ya. Masalahnya tidak semua orang yang bisa membaca itu suka membaca. Lebih gampang mana ngajarin orang bisa baca dengan suka membaca? Ayo, kalian belajar membaca cepat atau termasuk lambat? Cepat kan? Udah usia TK udah bisa baca. Coba dari sekarang masih suka baca nggak? Iya kan? Belum tentu orang yang bisa baca itu suka membaca. Oleh karena itu lebih sulit menanamkan suka membaca daripada bisa membaca. Tuh, gitu ya. Oleh karena itu ya kita harus suka membaca. Gitu. Al-Qaidah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kullu jumlatin tatarokkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Ini harus dibaca berulang-ulang sampai hafal. Kullu jumlatin tatarokkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Kullu jumlatin tatarokkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismi. Setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar disebut dengan jumlah ismiyah. Dan mubtada maupun khabar berupa isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Jelas ya? Contoh, al-jawalu aswadu. Apa ini namanya? Bahasa Arabnya
Ayo apa Rizka? Saya tuh pernah nge-share itu, tapi saya lupa. Udah lama banget ya, lumayan setahun yang lalu mungkin. Apa ya? Al-Qimamah mungkin ya. Pakai pakai kaf atau qaf ya? Lupa saya. Abyadu, al-baidau, putih. Al-maktabu kabirun. Al-maktabu kabirun. Nah, ini jumlah apa? Ismiyah. Jelas ya jumlah ismiyah ya? Oke, ini as-saburatu putih. Bukan. Kalau abyad itu untuk mudzakkar. Kalau untuk muannats baido. Berarti apa? As-saburatu baidau. Nah ini al-jawwalu aswadu. Aswadu. Itu hitam ya mirwahanya ya? Oke. Al-mirwahatu bukan. Kalau ini kan baidau, berarti ini apa? Sauda. Al-mirwahatu sauda'u. Ya. Al-qolan suatu sauda'u. Kan tak pakai tak ya. Al-qolan suatu sauda'u. Oke. Al-thawbu al-qamisu abyadu. Untuk catatannya mubtada itu harus ma'rifat. Wala yajuzul ibtida bin nakirah. Untuk memulai jumlah ismiyah dengan mubtada tidak boleh dengan isim nakirah. Malam tufid kecuali selagi apa? Berfaidah. Ka'inda Zaidin namiroh. Jika mubtadanya diakhirkan. Seperti inda Zaidin namiroh. Zaid, di sisi Zaid ada namiroh. Namiroh itu semacam macan. Berarti apa? Misalnya di sini. Fil qa'ati saburatun boleh. Kalau kita ngomong misalnya begini, saburatun fil qa'ati itu nggak boleh. Ini lagi ya, saburatun fil qa'ati itu nggak boleh. Harus menggunakan alif lam. Contohnya apa? As-saburatu fil qa'ati. Tapi kalau dibalik, mubtadanya diakhirkan, namanya mubtada muakhir, maka boleh. Jadi apa? Fil qa'ati saburatun. Itu boleh. Jelas ya? Saya ulangi lagi. Mubtada tidak boleh dengan isim nakirah. Harus dengan isim ma'rifat. Kecuali bila mubtadanya diakhirkan maka jadi boleh. Ya. Contoh kita ngomong qalamun fil baiti, enggak boleh. Qalamun fil khizanati, enggak boleh. Yang boleh al-qalamu fil khizanati atau al-qalamu fil baiti atau fil baiti qalamun fil durji qalamun. Dalam laci ada sebuah pulpen. Boleh gitu ya. Demikian pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Silakan ditutup buku silakan ambil pulpennya.